In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua dimanapun berada selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari kasih kerahiman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya dan merasa aneh dengan keseluruhan Injil ini, apalagi kalau kita bandingkan bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Bagian pertama Yesus tentang penyesatan, bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya apa? Penyesatan akan selalu terjadi. Dan di sini ada sesuatu yang, maaf, agak aneh. Kalau dipikir sekilas, Yesus mengatakan kalau ada orang yang menyesatkan, sumber penyesatan itu lebih baik baginya dikalungi batu kilangan dan kemudian dilemparkan ke laut, tenggelam, dan mungkin tidak akan muncul lagi. Karena apa? Batu kilangan itu beratnya minta ampun. Kalau orang dikalungi lehernya dengan batu itu dilempar ke laut, biur, dia akan tenggelam sampai ke dasar laut. Pertanyaannya adalah, siapa yang kuat mengangkat batu kilangan itu dan kemudian mengalungkannya kepada si penyesat, lalu rame-rame mengangkat dan membuang si penyesat dan batu kilangan yang sudah dikalungkan di lehernya itu ke dalam laut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita renungkan di sini, apa yang dikatakan Yesus pada bagian pertama ini tidak aneh dan tidak bertentangan dengan bagian kedua perikop ini. Bagian kedua bicara tentang pengampunan. Kalau ada orang yang berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari,
dan 7 kali juga datang minta ampun dengan penyesalannya, Yesus mengatakan, kamu juga harus mengampuni orang itu. Penyesatan, dosa, pengampunan. Apa betul kalau orang yang menyesatkan lalu seperti secara harafiah kalau kita tangkap sabda Yesus hari ini lalu dikalungi batu kilangan dan dibuang biur ke laut? Rasa-rasanya kok tidak sesuai dengan spirit bagian kedua, ya. Katanya mengampuni 7 kali sehari, bahkan kalau 7 kali berdosa, 7 kali datang menyesal, lalu diampuni. Lalu mengapa yang menyesatkan harus dikalungi dengan batu kilangan dan dilempar ke laut? Apakah kemudian bertentangan dengan sabda mengampuni 7 kali sehari bagi yang 7 kali bersalah dan menyesal? Tentu tidak, sama sekali tidak. Tidak ada kontradiksi di situ. Mengapa? Kebetulan saya pernah 3 kali melihat, meraba, memegang batu kilangan. Ya, ketika ada kesempatan berziarah ke Tanah Suci di Yerusalem, kita berkeliling ke gereja-gereja, situs-situs sejarah iman. Di salah satu gereja ya, yang kita kunjungi, mohon maaf saya persisnya lupa gereja apa, tetapi saya berfoto di situ. Ada batu kilangan yang besar, bukan main. Dan pasti diangkat oleh 10 orang pun tidak kuat. Ya, 10 orang mengangkat satu batu kilangan itu tidak akan bisa bergeser. Mungkin 20 juga tidak bisa. Besar, berat, tidak mungkin. Apalagi kemudian dikalungkan kepada orang yang menjadi sumber penyesatan, lalu rame-rame dibiur buang ke laut, apa ya bisa? Ini menunjukkan bahwa Yesus hendak mengingatkan, memang kalau ada orang yang memberi penyesatan, itu harus diingatkan, harus diberitahu. Jangan sampai kebiasaan membuat penyesatan itu diteruskan. Maka disinilah hubungan dengan bagian kedua, tegur, dan kalau memang menyesal, kita ampuni. Kalau belum menyesal, kita tunggu, kita bawa dalam doa, sampai pada saatnya yang bersangkutan bertobat dan menyesal, dan kemudian kita ampuni. Ini prinsip dasar sesuai dengan Injil sebagai kabar gembira. Satu orang yang hilang saja, ibarat satu domba yang pernah kita renungkan, dicari sampai ketemu. Kok tega-teganya si penyesat kemudian dikalungi batu kilangan dan dilempar ke laut? Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi ini menjadi teguran, peringatan agar kita berjaga-jaga. Kalau ada orang yang datang membawa penyesatan, satu, kita waspadai. Kalau bisa kita ingatkan, ya kita arahkan kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada kesucian, kekudusan, dan keadilan. Intinya pada kebenaran, dan bukan dengan melukai, apalagi mencederai, apalagi menyingkirkannya. Kata-kata Yesus, dikalungi batu kilangan, dibuang ke laut, itu juga satu ungkapan bahwa terhadap mereka pengampunan itu diutamakan. Maka bagian pertama dan bagian kedua nyambung, tidak bertentangan, karena pasti yang diutamakan oleh Yesus adalah pengampunan. Dan dengan pengampunan itulah kasih kerahiman Allah dihadirkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, mengacu pada bagian ketiga perikop Injil hari ini, kita mohon iman agar sesuatu yang mungkin rasanya berat, mengampuni itu berat, apalagi orang yang melukai hidup kita. Tetapi ketika kita punya iman, pengampunan bukanlah sesuatu yang mustahil. Moga-moga kita diberi rahmat, iman, membangun pengharapan, mewujudkan di dalam kasih dan pengampunan dalam kehidupan kita, satu pengampunan yang tanpa batas. Kalau 7 kali berdosa, 7 kali menyesal, 7 kali juga diampuni. Gambaran pengampunan yang tanpa batas.
Dan ketika pengampunan tanpa batas itu menjadi prinsip hidup kita, maka nggak mungkin orang mengalungkan batu kilangan dan dilempar ke laut. Selain secara faktual itu sangat sulit karena beratnya bukan main, butuh mungkin satu kampung mengangkat itu, dan kalau satu kampung mengangkat bagaimana? Ya, sesuatu yang tentu tidak mungkin. Oleh karena itu, mari kita petik pesan utama. Penyesatan memang akan ada, selalu ada, tapi juga pengampunan selalu ada dan tersedia. Damai sejahtera menjadi pilihan yang utama dalam hidup kita untuk membangun persaudaraan, kerukunan, keadilan, kesejahteraan bersumber dari pengampunan. Dibutuhkan iman untuk bisa menghayatinya. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat iman untuk mampu mengampuni. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi bersama seluruh anggota keluarga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam